Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita berkumpul bersama. Hari ini adalah hari Minggu Lent kelima, kita bersama akan belajar firman Tuhan terkait dengan puasa. Bagaimana seorang Kristen bersikap terhadap puasa di dalam kehidupan. Temanya adalah puasa adalah sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang pasif. Sebelum kita membaca Alkitab, saya mengundang saudara menundukkan kepala, kita berdoa. Kami menundukkan kepala mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah kami yang bertata di surga, yang mengutus putramu yang tunggal Yesus Kristus mati menyelamatkan kami, dan bersyukur dalam pekerjaan Roh Kudus kami selalu hidup di dalam kehendak Allah memuliakan namamu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar satu topik yang sangat penting dalam kehidupan iman kami, yaitu tentang berpuasa. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan ini dengan jelas dan benar, dan juga bagi saudara-saudari kami boleh mendengar, memahami, menerima di dalam hati dan menerapkan di dalam kehidupan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka tiga ayat Alkitab, yaitu Injil Matius pasal ke-6. Injil Matius pasal ke-6 ayat 16 sampai kepada ayat ke-18. Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-16 sampai 18. Kalau sudah mendapat bagian ini, saya bacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan tentang berpuasa. Injil Matius pasal 6 ayat 16. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara sekalian, berbicara tentang berpuasa bagi orang Kristen, saya ingat satu bacaan tentang seorang yang memberikan kesaksian tentang kehidupan berpuasanya. Dia mengatakan dia beberapa kali berpuasa, dan setiap kali berpuasa yang dia dapatkan tidak ada dampak kehidupan rohani, yang ada hanya lapar dan menahan lapar saja. Dia mendengar beberapa orang berkhotbah tentang pentingnya berpuasa, maka sebagai orang Kristen yang baik dia mencoba berpuasa. Dia memulai dengan pagi hari, dia tidak ikut sarapan bersama dengan keluarga, karena kalau dia duduk di meja sarapan, dia yakin dia tidak bisa mengalahkan godaan untuk makan pagi. Jadi dia langsung pergi berangkat kerja. Sesampai di tempat kerja, sepanjang hari pikirannya adalah bagaimana menahan lapar di dalam perutnya. Jadi yang dia pikirkan, bagaimana saya bisa mengalahkan rasa lapar. Kemudian siang hari makan siang, ada kudapan juga, dia berhasil mengalahkan diri. Dia mengatakan dia hampir saja lepas kendali, tapi dia berhasil lolos meskipun harus sedikit berbohong kepada rekan kerjanya. Kemudian sepanjang sore dia bekerja, tapi konsentrasi kerjanya hilang, karena di kampung tengahnya ada bunyi musik yang terus mengganggu dia. Jadi dia terus diganggu oleh rasa laparnya. Tapi dia tetap bertekad untuk berpuasa. Sampai pulang kerja, dia masuk rumah mencium bau makanan, aroma makanan yang luar biasa. Tapi dia tetap menahan diri karena dia bertekad berpuasa sampai tengah malam. Dan dia berkata, saya berhasil puasa sampai tengah malam, tidak makan dan tidak minum. Apa yang terjadi? Tepat pukul 12:30 malam saya langsung makan dan minum sepuasnya. Saudara sekalian, kemudian dia mengambil kesimpulan. Dan saya merasa puasa tidak berdampak bagi kehidupan kerohanian saya. Yang saya dapatkan hanya lapar, dan yang saya usahakan hanya menahan lapar saja. Saudara sekalian, kisah di atas adalah pengalaman banyak orang berpuasa. Berpuasa tidak salah, tapi masalahnya di mana? Banyak orang berpikir berpuasa hanya urusan jasmani, menahan diri, menahan lapar, tidak makan. Itu bukan puasa, tapi itu menyiksa diri, menyiksa tubuh kita.
Puasa yang diajarkan Alkitab lebih dari sekedar makan, tidak makan. Tetapi puasa ada tujuan rohani. Puasa hanya sebuah media yang mengantarkan kita kepada satu tujuan yang lebih besar, yaitu kebutuhan rohani kita. Penulis abad ke-18 David Brainerd berkata, ya dia memainkan kata fast dan feast. Fast itu artinya berpuasa, feast itu artinya berpesta makanan. Ketika tubuh jasmani saya berpuasa tidak makan, maka tubuh rohani saya, jiwa saya berpesta dengan makanan rohani. Nah, hal yang sama juga diajarkan oleh Yesus dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus tidak menentang orang berpuasa, bahkan Yesus mengajarkan supaya orang berpuasa dan dia sendiri berpuasa. Tapi Yesus mengajarkan berpuasa tidak melulu urusan jasmani, tapi berpuasa adalah urusan rohani. Berpuasa terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Maka Yesus berkata, ketika kita berpuasa, maka kita berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Bapa yang tidak kelihatan. Dan Bapa yang tidak kelihatan, yang di tempat tersembunyi itu akan memberikan balasan kepada kita. Jadi saudara sekalian, Yesus mengajarkan puasa bukan tanda bahwa seorang kerohaniannya lebih baik. Sekali lagi saudara sekalian, puasa bukan tanda, bukan bukti bahwa kita kerohaniannya lebih baik. Tapi puasa adalah satu media yang kita pakai untuk mencapai satu kehidupan rohani yang lebih baik, yang memuliakan nama Allah. Karena itu Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak boleh menjadi orang munafik yang berpuasa dengan tujuan mendapatkan pujian bagi sesama manusia. Saudara sekalian, sebagaimana saya katakan di atas, puasa bukan tujuan akhir dari sebuah disiplin rohani. Puasa adalah sebuah media. Puasa adalah sebuah jalan supaya kita melatih tubuh kita lebih peka kepada kehendak Allah. Jadi tujuan akhir dari puasa adalah tubuh ini terlatih untuk lebih peka kepada kehendak Tuhan. Dan melalui puasa kita melatih kehidupan kerohanian kita supaya kita mengalami pertumbuhan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudara sekalian, Yesus sendiri mengajarkan kita berpuasa. Kemudian Alkitab juga memberikan catatan banyak berpuasa. Nah saudara, kalau kita baca Alkitab, maka kita menemukan sebenarnya Alkitab mengajarkan puasa dan doa adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tidak ada catatan Alkitab yang mengatakan umat cuma berpuasa saja. Setelah berpuasa malas-malasan tidur, setelah itu menyiksa diri, setelah itu selesai. Tidak. Puasa itu selalu digandeng dengan doa. Tidak ada puasa yang tidak berdoa. Puasa, berdoa, dan berpuasa itu menghasilkan kuasa yang besar di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab semua puasa dihubungkan dengan doa. Beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan anak-anak remaja kita mementaskan pesta seni, yaitu tentang kitab Ester. Salah satu adegan yang paling penting di dalam pesta seni itu adalah ketika Ester mau menghadap raja untuk membela bangsa Yahudi. Waktu itu dia belum dipanggil oleh raja. Maka dia menyuruh semua orang Yahudi berpuasa selama 3 hari 3 malam. Tidak hanya berpuasa, tapi berdoa selama 3 hari 3 malam kepada Allah. Jadi saudara sekalian, orang yang sungguh-sungguh punya kesulitan hidup di dalam pergumulan, dia berpuasa mencari kehendak Tuhan dan mendapat kekuatan dari Tuhan. Ada satu pemimpin dalam perjanjian lama bernama Ezra. Dia hidup di dalam tempat pembuangan ketika dia memimpin bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk mengadakan pembangunan. Sebelum memulai dia mengajak bangsa Israel berpuasa. Tidak hanya berpuasa tapi berdoa juga. Tokoh-tokoh perjanjian lama, Daniel, Nehemia, mereka berpuasa dan berdoa ketika menghadapi pelayanan yang penting. Dalam Alkitab perjanjian baru kita juga melihat Yesus tidak hanya mengajarkan supaya orang berpuasa dan berdoa, tapi Yesus juga mempraktekkan doa dan puasa. Para rasul, para nabi di perjanjian baru, mereka melakukan banyak sekali pelayanan, memulai pelayanan yang penting, menghadapi pelayanan yang penting. Mereka semua berpuasa dan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Karena itu saudara sekalian, bagi orang percaya pada masa kini, kita juga perlu belajar untuk berpuasa. Supaya hati kita haus kepada Tuhan. Jiwa kita itu merana karena kita ingin dekat kepada Tuhan. Satu pertanyaan yang penting, apakah puasa bisa mengubah keputusan Tuhan? Saudara sekalian, tentu saja tidak. Puasa tidak mengubah keputusan Tuhan. Puasa justru mengubah hati kita. Sehingga hati kita menjadi lebih memahami kehendak Tuhan. Puasa menolong kita lebih memahami kehendak Tuhan. Sehingga kita lebih berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puasa bukan sebuah tindakan manipulasi untuk membuat Allah berbelas kasihan kepada kita. Waktu kita berpuasa, kita pasang muka kasihan. Waktu kita memasang muka kasihan, kita hidup tak bersemangat. Lalu Allah melihat kita, Allah berbelas kasihan kepada kita. Bukan itu, bukan demikian maksudnya. Puasa juga bukan tindakan intimidasi kepada Tuhan. Saudara sekalian, kadang-kadang kita bawa anak kecil ke supermarket atau lihat orang membawa anak kecil ke supermarket. Anak kecil kalau melihat permen pasti mau beli, saudara ya, mau beli permen. Atau anak kecil lihat mainan mau beli mainan. Mama bilang ini mainan sudah ada di rumah ada permen. Tapi namanya anak kecil, maka dia bilang enggak, saya mau yang ini. Di rumah ada, saya tidak mau yang di rumah, saya mau yang ini. Mama bilang tidak boleh, dia tidak mau pergi ya. Nah saudara, senjata anak-anak itu apa? Nangis, dia nangis. Senangis-nangisnya di supermarket. Lalu membuat mamanya malu, membuat mamanya marah. Mamanya bilang apa? Oke, beli satu, cepat pulang saudara. Itu namanya manipulasi, itu namanya intimidasi. Kita tidak bisa demikian kepada Tuhan, seolah-olah merengek-rengek kepada Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita lalu mengubah keputusannya. Tidak. Puasa tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Puasa juga bukan intimidasi. Ya, kadang-kadang kita melihat ada mahasiswa demonstrasi saking pengennya mengusahakan agar apa yang dia dengar dijalankan oleh pemerintah. Sebagian orang sengaja menjahit mulutnya, lalu difoto, disebar kemana-mana. Saya heran saudara sekalian, kalau mau jahit di rumah, ya tidur di rumah, nggak usah disebar-sebarkan. Tapi itu namanya intimidasi. Supaya diekspos, dilihat semua orang, memaksa pemerintah supaya mendengarkan permintaan mereka. Saudara sekalian, bukan demikian puasa. Puasa adalah sebuah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menyatakan kita tak berdaya, tidak bisa menolong diri sendiri. Menengadahkan kepala kepada Tuhan. Percaya Tuhan kita baik, percaya Tuhan kita maha kuasa. Percaya Tuhan peduli kepada kita dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu kalimat yang paling tepat adalah puasa tidak mengubah Tuhan. Puasa mengubah hati kita supaya hati kita semakin memahami kehendak Tuhan dan menolong kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara sekalian, topik berpuasa dan topik berdoa adalah dua topik yang besar. Karena itu hari ini kita akan memperhatikan secara spesifik apa relasi antara puasa dengan doa. Bagaimana kita berpuasa dan bagaimana Allah menjawab doa kita. Saudara sekalian, pada dasarnya saya menemukan Allah menjawab doa kita melalui 3 cara. Cara pertama yaitu melalui hukum alam. Cara kedua adalah Allah intervensi lalu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Cara ketiga adalah Allah menyatakan penyataan kehendak Tuhan. Jadi kita berdoa, Allah menyatakan kehendaknya kepada kita. Apa artinya? Mari kita lihat satu persatu cara Tuhan menjawab doa kita. Lalu nanti kita lihat bagaimana peran kita berpuasa di dalam mencari kehendak Tuhan. Saudara, apa artinya Allah menjawab doa kita melalui hukum alam? Hukum alam mengatakan yang menang, yang berhasil adalah yang kuat, yang rajin, yang mempersiapkan diri. Yang kalah, yang gagal adalah orang yang malas, yang lemah, yang tidak mau mempersiapkan diri dan tidak mau belajar. Jadi saudara sekalian, Allah sering menjawab doa kita melalui hukum alam. Kalau kamu rajin, kalau kamu berusaha, kalau kamu belajar, kamu akan berhasil.
Kalau kamu tidak rajin, kamu tidak berusaha, kamu akan gagal. Saya kasih contoh yang sederhana. Di gereja ada pengumuman, ada satu perusahaan Kristen mencari satu pegawai. Ya, pegawai ini dicari di antara anggota jemaat Puri. Dan setelah pengumuman ini disampaikan, ada 3 jemaat Puri tertarik untuk mendaftar kepada lowongan pekerjaan itu. Supaya bisa diterima, maka mereka meminta pendeta mendoakan dia. Ya, mereka tidak saling tahu, saling melamar itu, dan mereka tidak memberitahu bahwa mereka minta pendeta berdoa. Jemaat pertama meminta pendeta Timotius Fu mendoakan supaya dia diterima. Jemaat kedua meminta pendeta Alex mendoakan supaya dia diterima. Jemaat ketiga meminta pendeta Nawi mendoakan supaya dia diterima. Saudara sekalian, 3 pendeta mendoakan dan kami tidak saling memberitahu dan kami tidak saling tahu. Terakhir siapa yang diterima, saudara sekalian? Saya tahu jawaban saudara, yang didoakan saya. Karena Tuhan tahu siapa gembala sidang, saudara sekalian ya. Nah, apakah begitu jawabannya? Bukan, saudara sekalian. Siapa yang diterima? Ada yang menjawab 3-3-nya diterima. Enggak, terimanya cuma 1. Saudara, jawabannya adalah hukum alam. Ya, saya boleh mendoakan, tapi kalian harus mempersiapkan diri. Saudara, itulah cara Tuhan menjawab secara hukum alam. Dari ketiga pelamar itu, yang lebih baik, yang lebih siap, yang berusaha, hukum alam, dia yang akan diterima. Dan saudara, ini berlaku dalam banyak bidang kehidupan kita. Kita tidak hanya perlu berdoa, karena itu prinsip doa untuk hal pertama ini adalah kita ora et labora. Kita perlu berdoa dan berusaha. Jadi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, mempersiapkan diri dengan baik, belajar sungguh-sungguh, supaya kita menjadi orang yang unggul, kita menjadi orang yang tangguh, dan kita menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan di tempat kerja dan dimanapun juga. Jadi kita minta kekuatan, kepintaran, semangat untuk belajar mempersiapkan diri. Nah saudara, sampai di sini mungkin kita harus banyak mengubah doa kita. Contoh saudara sekalian, ketika ya anak kita lagi ujian, ya ini berhubungan dengan hukum alam, Allah menjawab dengan hukum alam. Apa yang kita doakan untuk anak kita ketika anak kita mau ujian? Tuhan tolonglah supaya guru kali ini agak bodoh sedikit ya. Buat dia bikin soal yang gampang-gampang saja. Apakah doa kita begitu saudara sekalian? Tentu tidak. Kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab dengan hukum alam. Yaitu Tuhan berikan kekuatan kepada anak saya supaya dia belajar, supaya dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia mendapatkan prestasi yang baik. Nah saudara, itu adalah jawaban pertama dari Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, Allah menjawab melalui intervensi ilahi. Yaitu ketika kondisi kita sedang tidak baik, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya Allah kita itu lebih besar dari hukum alam. Allah bisa mengalahkan hukum alam dan Allah bisa membawa kelegaan kepada umatnya yang berseru kepada Dia. Contoh di dalam Alkitab adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh tentara Mesir. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada tentara Mesir. Sebentar lagi mereka kalau tidak dilindas oleh kereta Mesir, maka dia akan mati tenggelam di Laut Merah. Maka Musa membawa bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Kali ini seruan mereka adalah intervensi ilahi di dalam kehidupan mereka. Dan benar, Allah mendengarkan doa mereka. Ada satu permohonan dari hati yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami tak berdaya. Kami tidak bisa berbuat apa saja, apapun juga. Hanya Engkau yang bisa menolong. Dan kami berserah kepada Engkau. Mohon Tuhan menolong. Allah membelah Laut Merah. Israel lewat dengan aman. Dan tentara Mesir lewat, air ditutup kembali dan mereka mati tenggelam. Saudara sekalian, dalam doa ini sebagai umat percaya, kita percaya Allah bisa mengintervensi hukum alam. Kita percaya Allah kita bisa melepaskan kita dan membawa kelegaan kepada kita. Nah saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini banyak jemaat berdoa mohon intervensi ilahi.
saat bisnis mengalami pergumulan berat di ambang kebangkrutan. Kita berdoa supaya Tuhan menolong, ada intervensi ilahi sehingga kita keluar dari kebangkrutan. Ada penyakit yang mematikan, kita memohon Tuhan menolong supaya Tuhan kalau bisa menyembuhkan. Tapi saudara sekalian, sekali lagi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Ketika kita meminta Tuhan bukan berarti meminta Tuhan mengubah keputusan, tapi meminta Tuhan menyiapkan hati kita untuk menerima apapun juga yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya banyak berdoa untuk jemaat dan saya melihat seringkali Tuhan menjawab doa saya, melakukan intervensi ilahi. Tapi ada kalanya Tuhan juga tidak menjawab. Saya dan semua pernah berdoa melayani satu keluarga di ambang perpecahan. Mereka masing-masing sudah sewa pengacara, tapi kami doakan, kami dampingi, dan akhirnya Tuhan intervensi dan mereka tidak jadi bercerai. Ada intervensi ilahi, tapi tidak selalu, karena banyak jemaat yang sakit minta saya doakan meninggal juga, saudara sekalian ya. Jadi tidak selalu, tapi sebagai hamba Tuhan, saya tahu tugas saya adalah membimbing jemaat, memiliki satu hati yang sungguh-sungguh merasakan butuhnya Tuhan. Saya tidak mampu, saya tidak berdaya. Saudara, itulah esensi dari puasa. Puasa adalah membawa kita ke dalam satu posisi di mana kita merasa diri kita tak berdaya, diri kita tidak ada apa-apanya. Puasa adalah usaha melawan egonya kita, melawan kesombongan kita, merasa diri kita tidak mampu, dan membawa kita ke hadapan Tuhan bersandar sungguh-sungguh. Dan doa meminta intervensi ini dipanjatkan oleh umat Tuhan karena kita percaya Allah dapat mengalahkan hukum alam, kita percaya Allah kita peduli, dan kita percaya Allah pasti buka jalan untuk kita. Meskipun jalan yang Tuhan buka tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Karena itu saudara sekalian, dalam prinsip pertama kita ora et labora, kita berdoa dan berusaha. Dalam prinsip yang kedua saudara sekalian, kita berdoa dan berserah. Kita percaya Allah pasti menolong kita. Kita tahu Tuhan menempatkan kita dalam satu posisi yang sulit, yang tidak sesuai dengan keinginan. Allah ingin supaya kita bersandar sungguh-sungguh kepada Dia. Dan ketika kita sudah berusaha, kita percaya apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik untuk kita. Yang ketiga saudara sekalian, ketika kita berdoa, kita mencari kehendak Tuhan. Dan kalau kita menemukan kehendak Tuhan, kita taat. Kita percaya yang Allah berikan kepada kita pasti adalah yang terbaik. Dalam doa ini saudara, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan belum tentu memberikan apa yang kita minta. Tuhan bahkan bisa memberikan kita sesuatu yang lain. Contohnya tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Pada waktu itu Paulus dan Silas dan umat percaya mula-mula berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Tuhan, bukakan jalan bagi kami untuk mengabarkan Injil ke Asia. Saudara, bukankah doa ini mulia? Bukankah permintaan ini sangat baik? Tuhan, bukakan jalan bagi kami untuk mengabarkan Injil ke Asia. Tuhan tutup jalannya. Paulus dan Silas tidak bisa ke Asia. Lalu mereka berdoa lagi. Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk mengabarkan Injil ke Eropa. Mereka tidak ngotot mau ke Asia, tapi mereka taat. Paulus dan Silas akhirnya ke Eropa mengabarkan Injil. Saudara sekalian, prinsip seperti ini diterapkan dalam banyak bagian bidang kehidupan kita. Khususnya ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, di kalangan anak muda, saya sering menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan anak muda mencari jodoh. Saudara, kalau cari jodoh, minta jodoh kepada Tuhan. Ya, kalau seorang anak muda suka kepada anak muda yang lain, katakan si A cowok suka kepada cewek B, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya, ya berikan dia kepada saya, jadikan dia pacar saya, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Ya, kalau bukan kehendak Tuhan, jadikan jugalah saudara sekalian ya. Biasanya ini doa memaksa Tuhan ya. Sudah doa-doa saudara sekalian,
tidak jadi juga. Saya berkata, anak muda kemungkinan besar itu bukan kehendak Tuhan. Ya, bagi anak muda yang lagi berpacaran atau mencari jodoh, biasa saya katakan prinsip cari jodoh itu ada 3B. Saudara masih ingat apa itu 3B? B pertama, berdoa. B kedua, berusaha. B ketiga, bercermin, saudara sekalian. Ya, jadi perlu bercermin ya. Jadi banyak orang cari-cari tidak ketemu karena lupa cermin, saudara sekalian ya. Carinya ya cantik seperti artis, saudara sekalian ya. Kaya seperti konglomerat, ya. Pintar masak seperti mama saya, ya. Nggak ada, saudara sekalian. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita mencari kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada kita yang berbeda dengan kita minta, kita sudah berusaha sebagai anak Tuhan, kita harus taat. Nah, hal ini juga sering terjadi ketika saya melihat banyak orang tua berdoa untuk sekolah anaknya. Anak saya pengen sekolah di universitas ini. Sudah berdoa, sudah berusaha. Tuhan tidak bukakan jalan. Tuhan kasih universitas yang lain. Saudara, saya tanya, sudah berdoa? Sudah. Sudah berusaha? Sudah. Jadi Tuhan berikan apa? Tuhan berikan ini, taat. Ini yang lebih baik, saudara sekalian. Nah, di dalam mencari pekerjaan juga kita berdoa, kita berusaha. Sudah berdoa, sudah berusaha. Ini yang terbaik. Ya, seorang mahasiswa STT bersaksi demikian. Dia kuliah di universitas terkenal dan dia punya hasil yang baik. Dari universitas terkenal lulus seharusnya dia gampang dapat pekerjaan. Tapi dia tidak dapat pekerjaan. Teman-teman seangkatannya semua sudah dapat pekerjaan dan prestasinya baik, pekerjaannya baik. Cuma dia yang belum dapat pekerjaan. Dia berdoa, dia berusaha. Tuhan tidak kasih dia pekerjaan. Akhirnya Tuhan menggerakkan hatinya, dia tahu Tuhan memanggil dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Di sini aku Tuhan. Akhirnya saya masuk sekolah teologi, saya mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tutup jalan ini, Tuhan tutup jalan ini. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Meskipun cerita di atas bisa ditafsir secara negatif. Ya, karena banyak orang mengatakan ini tidak laku, itu tidak laku, masuk STT saja. Ya. Nah, ada cerita keluarga punya 3 anak. Anak pertama pintar berdebat, masuk hukum saja. Yang kedua pintar menghitung, jadi dokter saja. Yang ketiga tidak bisa debat, ngomong tidak lancar, hitung pun salah-salah, masuk STT saja ya saudara ya. Nah, ini cerita negatifnya, bukan begitu maksud saya. Nah, saudara sekalian, sudah berusaha, sudah memberikan yang terbaik, sudah berdoa, dan Tuhan mungkin menjawab, memberikan kita, dan kita yakin itu terbaik. Tapi kalau Tuhan berikan yang lain, saudara, tugas kita adalah taat kepada kehendak Tuhan. Karena kita percaya Allah kita baik, Allah kita adalah Allah yang memberikan yang terbaik. Kembali kepada tema kita, di dalam ketiga hal ini Allah menjawab dengan hukum alam, Allah menjawab dengan intervensi ilahi, Allah menjawab dengan menyatakan kehendaknya kepada kita. Di mana letak peran dari puasa bagi orang percaya? Saudara sekalian, puasa menolong orang percaya dalam 2 hal. Yang pertama, puasa mengingatkan diri kita betapa hina dan tak berdayanya kita, betapa tidak mampunya kita, sehingga kita perlu berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dan puasa mengantarkan kita kepada Allah yang lebih besar, Allah yang maha kuasa, dan kita menengadakan kepala bersandar kepada Dia. Jadi saudara sekalian, puasa bukan pasif, bukan kita berhenti tidak makan lalu tidur menantikan Tuhan, tidak. Tapi berpuasa adalah kita sengaja menciptakan kondisi tubuh kita, kondisi hati kita, kondisi jiwa kita, kehidupan kita dalam kondisi yang tidak baik. Menyadarkan kita bahwa kita manusia yang sangat fana, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam kondisi seperti itu kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Matius pasal 9 mencatat ada seorang perempuan mengalami pendarahan selama 12 tahun.
Waktu itu dia mengalami kondisi yang parah karena semua uangnya sudah habis dipakai untuk berobat dan tidak sembuh-sembuh. Dia sadar kondisinya, lalu dia tahu hanya ada satu yang bisa menolong dia, yaitu Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Seorang teolog pernah berkata, puasa adalah seorang Kristen dalam segala keadaan. Menolong dirinya, mengatur supaya dirinya, memahami dirinya tak berdaya, bersandar kepada Tuhan. Itu puasa. Dan kalau orang Kristen tidak berpuasa atau tidak sadar-sadar, dirinya itu terbatas dan tidak memiliki kekuatan daya untuk menolong dirinya, Tuhan akan intervensi dan membuat dirinya mengalami kondisi seperti itu. Mungkin Tuhan ambil kenikmatannya, Tuhan ambil kesehatannya. Sehingga ketika dia mengalami kondisi seperti itu, dia baru sadar dia butuh Tuhan dan dia bersandar kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, perlu tidak kita berpuasa? Berpuasa itu perlu, karena itu mengingatkan kita akan diri kita. Kalau kita tidak ingat-ingat siapa diri kita, kita cenderung mengandalkan diri sendiri dan menjadi orang sombong. Dan kalau kita tidak berpuasa, maka kita cenderung akan tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan kalau kondisi seperti itu akan memaksa kita berlutut di hadapan Dia dan bersandar kepada Dia. Jadi saudara sekalian, apapun doa kita, apapun permintaan kita, Tuhan ingin supaya kita memiliki sikap yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan. Nah, sebagai bagian terakhir saudara sekalian, saya bertanya kepada saudara, bagaimana kondisi kehidupan saudara? Bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Apakah saudara bersandar kepada Tuhan? Saudara, hari ini saya mengajak saudara coba introspeksi, mengoreksi diri sendiri. Saya bantu saudara dengan 4 warna berikut ini. Warna pertama adalah merah. Melambangkan orang Kristen yang hampir tidak pernah berdoa. Ya, doa sih ada waktu makan, waktu tidur. Dan waktu makan itu saja didoakan, 30 tahun tidak pernah berubah doa makannya. Ada orang Kristen seperti itu, banyak saudara sekalian. Yang tidak mendoakan pekerjaannya, yang tidak mendoakan keluarganya. Yang tidak mendoakan apapun di dalam kehidupannya, yang tidak butuh Tuhan. Yang kedua adalah oranye, berdoa hanya ketika menghadapi himpitan masalah. Yang ketiga adalah kuning, rajin berdoa namun berdoa ala kadarnya. Kurang yakin akan kuasa doa. Doa enggak? Doa. Doakan pekerjaan? Doa. Doakan anak? Doa. Tapi tidak memiliki kualitas seperti orang berpuasa. Jadi saudara sekalian, poinnya adalah bukan apakah kita berdoa atau tidak. Bukan apakah kita meminta kepada Tuhan atau tidak. Tapi puasa mengingatkan kita akan sikap kita. Bagaimana suasana hati kita ketika kita berdoa. Kalau kita berdoa asal ucap dengan hati menganggap saya oke saja. Doa kita itu seperti doa orang kuning seperti ini. Tapi Tuhan ingin saudara sekalian, ketika kita berdoa sikap dasar kita adalah saya tak berdaya. Tanpa Tuhan saya akan celaka. Karena itu saya berdoa dan minta Tuhan, sungguh-sungguh minta Tuhan tolong saya. Saudara, itulah orang warna hijau. Rajin berdoa, yakin akan kuasa Tuhan, mengakui diri tidak berdaya, dan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, selama 1 minggu ini saya ingin saudara belajar naik level. Tidak peduli saudara berada di level apa. Kalau saudara merah, usahakan naik ke level oranye saudara sekalian. Atau naik ke level kuning. Kalau saudara sudah di level kuning, saya bersyukur untuk saudara rajin berdoa. Tapi mari belajar. Berdoa dengan satu sikap. Merasa keterdesakan. Kesungguhan. Akan kebutuhan kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan menolong kita. Doa saya saudara sekalian, setiap kita adalah orang yang suka berdoa. Percaya kepada kuasa doa. Merasa diri tidak mampu. Dan hanya bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Kiranya firman Tuhan terus menggema di dalam hati kami, dan Allah Roh Kudus menuntun kami, supaya kami menjadi orang yang seperti Tuhan inginkan. Yang memiliki sikap hati seorang yang berpuasa, yang sadar akan ketidakmampuan diri, yang menengadahkan kepala dan hanya bersandar kepada Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.